Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi pada video kami kali ini. Jadi video kami kali ini akan menjelaskan, memaparkan terkait tujuan pembelajaran berdasarkan konsep tujuan pembelajaran A, B, C, D serta mengimplementasikan dengan kata kerja operasional. Jadi kami di sini terdiri atas beberapa anggota dengan saya Ramadan sebagai ketua kelompok. Saya Novita Mutiara Islami. Saya Ferlina, Saya Fitriani. Dan saya Sri Ramadhani Marwadaka. Kami dari kelompok 5. baik di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tujuan pembelajaran ABCD. Ada beberapa prinsip yang dianjurkan oleh para ahli pendidikan. Dalam tujuan ini disampaikan prinsip-prinsip di mana tujuan pembelajaran yang disebut dengan ABCD. Dalam rumusan ABCD ini termasuk dalam tujuan instruksional atau TIK yang menyertakan unsur-unsur atau komponen yang ABCD yang biasa disebut dengan A itu audience, B behavior, C kondisi, dan D itu degree. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Saya Fitriani dengan NIM A1M121054. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Ferlina, yaitu penjelasan mengenai konsep ABCD. Yang pertama yaitu A. A adalah audiens. Audiens adalah peserta didik yang akan belajar. TIK dijelaskan siapa peserta didik yang akan belajar. Keterangan peserta didik dijelaskan secara spesifik. Yang kedua yaitu behavior. Behavior merupakan perilaku atau kompetensi yang spesifik yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah selesai proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri dari dua, yang pertama yaitu kata kerja dan yang kedua yaitu objek. Selanjutnya yaitu C atau kondisi. Merupakan kondisi atau batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan ketika sedang menjalankan tes. Kondisi ini bukan hanya pada saat keadaan peserta didik menjalankan tes. Berikutnya yaitu D atau degree. Degree adalah merupakan tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku atau kompetensi. Sekian dari saya terkait konsep ABCD. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ramadhani Marwadaka dengan NIM A1M120072. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai konsep lots dan HOTS. Jadi dapat dilihat pada tampilan layar di samping. LOTS atau Low Order Thinking Skill adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Nah, biasanya penggunaan metode LOTS pada siswa ini, siswa akan mendapatkan informasi atau materi pembelajaran dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan dari orang lain. Nah, sedangkan High Order Thinking Skill atau HOTS atau kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya dapat dilihat kembali pada tampilan layar di samping. Ini merupakan KKO atau kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Pembelajaran yang lebih mementingkan berpikir tingkat tinggi termasuk kategori high order thinking skill atau HOTS, dan sebaliknya pembelajaran yang mengembangkan proses berpikir tingkat rendah termasuk kategori low order thinking skill atau LOTS. HOTS didasarkan pada konten kritis dan berpikir kritis, sedangkan LOTS menunjukkan masih rendahnya tingkat berpikir peserta didik. Jika masih di dalam tataran mengingat dan memahami, maka termasuk LOTS. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Novita Mutiara Islami dengan NIM A1M121072. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pembelajaran pada bab 4. Yang pertama itu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan penilaian terhadap karya fiksi dengan tepat. Tujuan pembelajaran ini termasuk dalam poin ABCD dan masuk dalam KKO C1. Kemudian bagian 2 melalui pembelajaran teks karya fiksi
peserta didik mampu memberikan kata denotasi dan kata konotasi dalam fiksi dengan tepat. Tujuan pembelajaran ini masuk pada poin ABCD dan masuk dalam KKO C5. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menulis resensi dan karya fiksi dengan benar. Tujuan pembelajaran ini masuk pada poin ABCD KKO C1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada bab 5, yaitu menciptakan puisi. Silakan perhatikan slide di samping saya. Tujuan yang pertama yaitu tujuan subbab pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu memahami pengertian puisi dengan baik. Nah, ini masuk dalam rumusan KKO C2 dan sudah mengandung unsur-unsur ABCD, yang dimana dengan menyimak itu merupakan kondisi, peserta didik itu audiens, dan memahami itu adalah B, behavior, dan terakhir dengan baik itu adalah degree. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran subbab selanjutnya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan isi pesan dalam puisi. Nah, ini juga sudah masuk dalam kata kerja operasional C4 dan sudah mengandung unsur-unsur ABCD, yang dimana melalui diskusi merupakan C atau kondisi, peserta didik itu adalah audiens, mampu menemukan adalah behavior, dan terakhir itu dengan benar adalah degree. Nah, subbab selanjutnya yaitu melalui berlatih, peserta didik mampu menemukan membandingkan puisi diafan dan puisi prismatis. Nah, ini juga sudah masuk dalam kata kerja operasional C5 dan sudah mengandung unsur-unsur ABCD, yang dimana melalui berlatih itu adalah C atau kondisi, peserta didik itu adalah audiens, membandingkan puisi adalah behavior, dan yang terakhir adalah secara tepat, yang dimana itu adalah D atau degree. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tujuan pembelajaran yang ada pada bab 5. Pada subbab keempat, yang pertama yaitu melalui membaca buku, peserta didik mampu menjelaskan najas metafora, simile, dan repetisi dalam puisi dengan tepat. Ini sudah termasuk dalam rumusan kata kerja operasional C1 karena sudah mengandung unsur ABCD, yang dimana melalui membaca buku ini masuk dalam kondisi, peserta didik masuk pada audiens, dan mampu menjelaskan itu masuk behavior, dan dengan tepat yaitu masuk pada degree. Sebab yang kelima yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menciptakan puisi dengan baik. Ini juga sudah termasuk dalam rumusan kata kerja operasional C6. Karena apa? Karena sudah mengandung unsur ABCD, yang dimana melalui diskusi kelompok ini masuk pada kondisi, peserta didik audiens, mampu menciptakan masuk pada behavior, dan dengan baik itu masuk pada degree. Sebab yang terakhir yaitu melalui berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menampilkan puisi dengan tepat. Ini juga sudah termasuk dalam rumusan KKO pada bagian C6 karena sudah mengandung unsur ABCD, yang dimana melalui berdiskusi itu masuk pada kondisi, peserta didik audiens mampu menampilkan behavior, dengan tepat masuk pada degree. Sekian penjelasan terkait tujuan pembelajaran yang ada pada bab 5. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM A1M121077. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan terkait pembahasan kita, inti materi kita pada pembuatan video kali ini, yaitu tentang mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan unsur A, B, C, dan D, serta mengkorelasikan dengan kata kerja operasional. Oke, teman-teman bisa lihat di tampilan berikut. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait bab 6, yaitu mengenal pidato. Jadi di sini yang akan saya bahas, yang akan saya kembangkan tujuan pembelajarannya, yaitu ada 3 subbab. Oke, teman-teman bisa lihat ada 3 subbab di sini. Yang pertama, subbab pertama yaitu dengan penjelasan guru, peserta didik mampu memahami pengertian teks pidato dengan benar. Oke, teman-teman bisa lihat, kita akan menelaah tujuan pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran berikut ini sudah dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran A, B, C, D, serta mengkorelasikan dengan kata kerja operasional. Oke, yang pertama dengan penjelasan guru. Dengan penjelasan guru ini merupakan unsur condition dalam tujuan pembelajaran A, B, C, D. Kemudian
peserta didik ini merupakan unsur audiens. Selanjutnya, memahami pengertian teks pidato itu merupakan unsur behavior, dan dan dengan benar itu merupakan unsur degree. Oke, tujuan pelajaran ini juga dikembangkan berdasarkan kata kerja operasional C2. Oke, selanjutnya kita masuk pada sebab kedua. Pada sebab kedua ini, melalui membaca buku, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian teks pidato dan struktur teks pidato dengan tepat. Oke, jadi kita akan menelaah satu persatu tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan berdasarkan unsur A, B, C, dan D. Oke, melalui membaca buku ini merupakan bagian dari unsur condition dalam tujuan pembelajaran A, B, C, D. Kemudian peserta didik ini merupakan unsur audiens, dan menyimpulkan pengertian teks pidato dan struktur teks pidato itu merupakan unsur behavior, dan yang terakhir dengan tepat itu merupakan unsur degree. Oke, tujuan pembelajaran pada sebab kedua ini kami kembangkan berdasarkan cara mengkorelasikan dengan kata kerja operasional C4. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tujuan pembelajaran sebab ketiga. Oke, pada sebab ketiga ini melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta, data, dan kata ilmiah dalam teks pidato secara tepat. Oke, kita telah satu persatu unsur-unsur tujuan pembelajaran A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran sebab ketiga ini. Melalui diskusi kelompok itu merupakan bagian unsur condition, kemudian peserta didik itu merupakan unsur audiens, kemudian mengidentifikasi fakta, data, dan kata ilmiah itu merupakan unsur behavior, dan yang terakhir secara tepat itu merupakan unsur degree. Oke, kemudian tujuan yang ketiga ini, tujuan sebab ketiga ini kami kembangkan berdasarkan dengan cara mengkorelasikan dengan kata kerja operasional C1. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan unsur A, B, C, D serta mengkorelasikan dengan kata kerja operasional. Oke teman-teman, demikianlah hasil video dari penjelasan terkait tujuan pembelajaran berdasarkan konsep A, B, C, dan D serta mengkorelasikan dengan kata kerja operasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.